pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang terakhir. Jadi dalam seminggu ke depan kita masuk dalam Minggu Sengsara, di mana kalau di dalam Alkitab Yesus ditangkap, diadili, kemudian pada hari Jumat Yesus naik ke atas kayu salib dan kemudian mati dan setelah itu bangkit pada hari Minggunya. Ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, saudara, apakah kita setuju dengan statement ini atau kalimat ini? Ya. Kita harus punya sesuatu agar kita diterima dan dihargai orang lain. Saya ulangi ya. Setuju tidak kita dengan kalimat ini? Kita harus punya sesuatu agar kita diterima dan dihargai orang lain. Setuju tidak? Mau ngomong setuju, kok kurang rohani, begitu ya? Ngomong gak setuju, lawong ya memang kenyataannya begitu kan? Tapi setuju atau tidak setuju, harus diakui bahwa cara berpikir seperti ini sudah tertanam atau ditanamkan di dalam diri kita sejak kita kecil juga. Sehingga itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Ketika kita di dunia kerja, kita diterima karena apa? Dihargai karena prestasi kita. Di sekolah kita dihargai oleh karena nilai yang kita dapatkan. Di masyarakat kita mendapat pengakuan atau diakui karena pencapaian kita. Jadi tanpa sadar bahwa setuju atau tidak setuju, nilai atau cara berpikir ini ada di dalam kehidupan kita dan masuk di dalam cara kita berelasi dengan Tuhan. Baik kita memperlakukan diri kita di hadapan Tuhan, maupun kita memperlakukan Tuhan di dalam hidup kita. Maka tidak heran kita kadang bisa mendengar orang yang mengatakan begini ketika diajak ke gereja. "Ayo ke gereja." "Ntar dulu dah, saya masih belum cukup baik. Nanti kalau saya sudah menjadi lebih baik, saya baru datang ke gereja." Betul tidak? Pernah dengar itu? Ada ya? Terus kemudian kita berpikir saya harus punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Setidaknya saya tahu ketika saya melakukan ini dan itu, Tuhan berkenan kepada saya dan Tuhan akan memberkati saya. Tetapi kalau kita memperhatikan Alkitab, Alkitab berbicara sesuatu yang sangat berbeda. Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk orang-orang yang tidak punya sesuatu untuk ditawarkan kepadanya. Tetapi untuk orang-orang yang menyadari dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang prinsip. Tetapi mau tidak mau kita melihat bahwa cara berpikir tadi itu sudah banyak menguasai hidup kita, termasuk orang-orang percaya yang bahkan sudah lama mengenal Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah peristiwa yang ada di kayu salib tentang dua orang penjahat, tapi yang kemudian ada satu orang yang dia tahu dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya masa depan, dia tidak punya kebaikan yang bisa dia berikan kepada Tuhan, bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi justru ketika dia
datang kepada Tuhan dengan hati yang demikian, Tuhan menerima dia sepenuhnya, walaupun dia tidak punya apa-apa. Nah, saudara, kisah di dalam salib penyaliban itu, di mana Yesus disalibkan, ada dua penjahat. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dua-dua adalah penjahat. Dua-dua sedang menghadapi atau sedang akan menuju kepada kematian sebentar lagi. Dua-dua tidak lagi punya kesempatan untuk berbuat baik. Tidak punya kesempatan mengubah hidup mereka. Tetapi kita lihat, dua penjahat ini adalah dua penjahat yang ada di sebelah Yesus. Yang juga mendengar perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus ungkapkan pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kita akan melihat bahwa dua orang ini punya respon terhadap Yesus dengan cara yang berbeda. Nah, cara merespon inilah yang kita akan lihat. Karena cara merespon inilah yang seringkali juga ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya maupun orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita akan lihat sama-sama. Nah, sudah kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-39, di situ dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, sudah sepertinya ini sebuah pengakuan iman bahwa penjahat ini menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tetapi kalimat selanjutnya menunjukkan apa? Kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi kalau kita lihat ini, artinya apa? Ini bukan pengakuan iman yang tulus dari dalam hati. Tetapi menunjukkan kalau engkau Tuhan, engkau menyelamatkan aku dari salib, maka aku akan mengakui engkau sebagai Tuhan dan Kristus. Nah, saudara, kalimat-kalimat seperti ini mungkin tidak terasa asing bagi kita. Waktu kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, mungkin kita bertanya atau berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong Tuhan beresin ini." Nanti kalau Tuhan beresin ini, apa janji kita? Aku mau melayani engkau Tuhan. Betul? Sering kita bisa mendengar seperti itu. Tuhan tolong sembuhkan saya dari penyakit ini. Nanti kalau saya sembuh, saya akan memberikan ini nih, sertifikat tanah yang di sebelah sini saya kasih kepada Tuhan. Atau saya ingin berubah hidup saya akan ini dan itu. Saudara, pada waktu kita mengatakan itu sebetulnya kita tidak sedang mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Tapi justru kita menghina Tuhan. Seolah kita bisa mengontrol Tuhan, mengendalikan Tuhan. Kalau Tuhan, engkau mau lakukan ini, maka aku baru lakukan itu. Kalau engkau tidak lakukan ini, saya tidak mau percaya kepadamu. Itu artinya apa? Kita mau kendalikan Tuhan. Dan ini satu sikap yang kurang ajar sekali terhadap Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai ayah, sebagai ibu, yang kita sudah punya anak, kalau misalnya anak kita berkata kepada kita, "Papa, Mama, saya tahu Papa, Mama mengasihi saya. Kalau Papa, Mama mau mengabulkan permintaan saya ini." Orang pacaran juga begitu kan? Mana buktinya? Kalau kamu beliin iPhone 17 baru saya tahu. Misalnya begitu, kamu mengasihi aku. Jadi sudah ketika itu dikatakan kepada manusia, itu pun tidak layak. Sesama pun tidak. Apalagi anak kepada orang tua. Apalagi manusia kepada Tuhan. Jadi ini satu tindakan yang sangat kurang ajar sekali. Tetapi sadar tidak sadar, ini bisa ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, oleh karena itu, penjahat yang kedua. Nah,
penjahat yang kedua ini penjahat yang di sebelah kanan atau kiri kira-kira? Yang tadi itu di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang baik ini atau yang kedua ini yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang kedua ini sebelah mana? Kanan atau kiri? Hah? Saya nggak bawa silver queen. Sebelah kanan atau kiri yang kedua? Seringkali kita berpikir yang kedua ini sebelah kanan, ya. Yang tadi pertama sebelah kiri karena ngomongnya jelek. Yang ini ngomongnya baik, jadi sebelah kanan. Sudah dicek di Alkitab tidak ada yang ini sebelah kanan atau sebelah kiri. Enggak ada itu. Tapi ini cara berpikir ini mempengaruhi kita bahwa seolah tangan yang kanan tangan baik, tangan yang kiri tangan kurang sopan. Nah, jadi ini mempengaruhi kita juga. Nah, anyway, kita coba lihat apa yang dikatakan penjahat yang kedua. Tetapi yang seorang penjahat yang kedua menegur penjahat yang pertama katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Apakah engkau tidak takut kepada Allah?" Singkatnya begitu. "Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Jadi saudara, ketika penjahat yang kedua ini, sebetulnya penjahat ini juga adalah penjahat yang juga waktu disalib awal-awal juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Matius, kita baca di Markus, di situ jelas ditunjukkan bahwa kedua penjahat ini, yang di kanan maupun yang di kiri, dua-dua itu menghujat Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Nah, tetapi ketika mereka mengolok, keduanya mengolok-olok, kemudian yang satu menyadari, iya ya, aku salah ngomong. Nah, saudara, pernah nggak kita mengalami seperti itu juga? Ketika kita sudah ngomong dengan semangat, baru sadar, salah saya ngomong. Jangan-jangan omongan saya menyakiti orang lain, dan sebagainya. Ya. Saudara, tapi ketika dia menyadari apa yang dia katakan salah, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menutupi kesalahannya, dia kemudian justru mengingatkan temannya dan menegur, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Sedangkan kita ini mengalami atau menerima hukuman yang sama. Kita selayaknya dihukum, tapi orang ini dia tidak bersalah." Saudara, ini 3 hal mendasar. Ketika kita mau datang kepada Kristus dengan hidup yang diperbaharui, orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dan kemudian memiliki iman yang sejati, ada 3 hal ini setidaknya terjadi dalam hidupnya. Yaitu ada hati yang takut akan Tuhan. Dia tahu siapa dia tahu siapa Tuhan. Ada takut akan Tuhan di dalam hatinya. Ada hati yang menghormati Tuhan. Sehingga kemudian dia menyadari siapa dia, orang yang berdosa. Saya memang melakukan dosa. Dia tidak membela diri orang ini. Dan dia tidak menyalahkan orang lain. Ya, saya memang berdosa, tapi karena saya dididik, dibesarkan di tengah-tengah keluarga seperti itu, maka saya jadi seperti ini. Dia juga tidak mengatakan bahwa oleh karena ini orang ini yang ngajak saya berbuat salah, maka saya ada di sini. Dia tidak katakan itu. Tapi dia katakan bahwa dia orang berdosa. Dia sudah berbuat salah. Mungkin ada orang lain yang tidak lebih baik dari dia. Mungkin ada orang lain yang lebih jahat dari dia. Tapi dia tidak katakan itu. Dia tahu dia juga orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, ini hal kedua penting. Dan yang ketiga penting adalah bahwa kita tahu kalau kita tidak layak. Satu-satunya yang layak buat kita adalah apa? Kita tidak tahan di dalam penghukuman Tuhan. Di dalam pengadilan Tuhan. Pasti akan menerima penghukuman. Kita sadar. Ada takut akan Tuhan. Ada kesadaran akan dosa. Dan ada kesadaran bahwa tidak ada harapan. Kecuali aku dihukum oleh karena dosaku. Saudara, ini hal yang penting, hal yang mendasar bagi seseorang untuk mengalami
Kristus di dalam hidup mereka, dan juga memiliki iman yang sejati. Takut akan Allah, menyadari diri berdosa, dan menyadari diri tidak layak di hadapan Tuhan, selain mendapat penghukuman. Saudara, tetapi kalau tidak hati-hati, 3 hal ini bisa saja hilang dalam hidup orang-orang yang sudah percaya, sudah lama menjadi Kristen, sudah tahu banyak Alkitab, tapi 3 hal ini tidak ada. Bisa tidak? Bisa. Dengan kita melayani, dengan kita mengikut Tuhan lama, baca Alkitab kita tahu banyak, tapi sudah tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Cilaka kita. Maka hari ini kalau kita masih punya hati yang takut akan Tuhan, kita bersyukur. Tapi kalau sudah tidak ada hati yang takut Tuhan, celaka kita. Kita perlu minta kepada Tuhan. Tuhan, beri hati yang takut dan hormat kepadamu. Orang yang sudah lama mengikut Tuhan, mungkin bukan mengikut Tuhan, jadi Kristen, ya. Bisa saja apa? Tidak ada takut akan Tuhan, dan juga merasa diri tidak berdosa, bahkan merasa diri lebih baik dari orang lain karena pengetahuan Alkitabnya, pengetahuannya tentang teologi. Dia merasa lebih tahu, padahal belum tentu Tuhan melihatnya seperti itu. Sehingga yang ketiga, dia bukan merasa orang yang sebetulnya saya berdosa, dan sebetulnya saya adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi merasa diri layak. Karena saya sudah melayani, saya sudah aktif, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Saya pantas untuk diberkati Tuhan. Saya pantas untuk dihormati orang lain. Sudah, ketika 3 hal ini sudah tidak ada pada kita, cilaka kita. Mungkin kita merasa kita masih Kristen, masih aktif melayani, dekat Tuhan karena kita berhasil lakukan banyak hal. Tapi mungkin kita sudah mati secara rohani dan jauh dari Tuhan. Nah, saudara, penjahat yang kedua ini punya 3 hal ini. Dia takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, sampai mengatakan menegur temannya. Dan dia menyadari dosanya, dan kemudian dia tahu dia harusnya dihukum. Maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa dia tawarkan di hadapan Tuhan. Dia tidak punya apa-apa untuk dia bawa kepada Tuhan selain dosa-dosanya yang seharusnya dihukum. Maka kalimat berikutnya sangat indah. Kemudian ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sudah, dia tidak minta, Yesus tolong berikan kesempatan aku sekali lagi untuk bisa hidup dan memperbaiki diri. Yesus tolong buat aku turun supaya aku bisa hidup lebih baik. Dia tidak minta itu. Dia tahu dia tidak punya apa-apa yang bisa dibawa kepada Yesus dan meminta kepada Yesus. Kecuali ingatlah aku atau kasihanilah aku, ya Yesus. Saudara, inilah iman yang sesungguhnya. Ketika kita datang dengan segala kebanggaan, saudara, itu bukan iman. Itu namanya transaksi, kita merasa kita punya sesuatu dan Tuhan harus menerima kita. Termasuk segala perbuatan baik kita. Alkitab mengatakan semua perbuatan baik kita pun adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena motivasi kita, karena perasaan kita merasa lebih tinggi dan bisa mengatur Tuhan. Saudara, tetapi penjahat ini, dia hanya berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Saudara, kalau kita perhatikan, penjahat ini pada waktu disalib, dia melihat Yesus sebagai sosok yang bagaimana? Juga Yesus yang disalib, betul? Yesus yang menderita secara fisik, Yesus yang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selain disalibkan di situ dan dia memang tidak ingin turun. Dia hanya melihat
Yesus yang tersalib tidak berdaya? Saudara, tetapi temannya tidak melihat Yesus seperti orang ini. Walaupun Yesus nampak tidak berdaya, walaupun Yesus nampak menderita, tapi di dalam penderitaan Yesus, dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus bukan hanya Yesus seseorang yang disalib, tapi dia melihat Yesus adalah ini bukan sembarang orang. Dia adalah Mesias, dia adalah penuh kemuliaan Tuhan, dan dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Maka dia katakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bukan lihat Yesus di dalam kemegahannya, dengan tongkat kerajaan, tapi dia melihat Yesus di dalam penderitaan. Dia bisa melihat kemuliaan Tuhan dan menemukan Yesus sebagai juru selamat. Luar biasa. Hari ini cara berpikir ini juga jarang ada di dalam hidup orang percaya. Kita kadang berpikir begini, Tuhan, kalau saya hari ini sakit, keluarga saya belum percaya Tuhan semua. Saya sakit bertahun-tahun, menyusahkan mereka juga. Saya bagaimana bisa bersaksi bicara tentang Yesus yang mengasihi aku kalau kondisiku begini? Betul? Tuhan, berikan mujizat. Tiba-tiba pagi saya bangun, segar. Supaya semua ini orang di rumah bisa lihat aku bahwa Yesus berkuasa di dalam hidupku dan mereka bisa mau kenal Tuhan. Cara berpikir ini umum enggak dalam diri orang Kristen? Bisa. Kita merasa kita sudah percaya, bos kita, pimpinan kita belum percaya. Kita rindu dia mengenal Tuhan. Tapi kalau saya memperkenalkan Yesus kepada dia, siapa saya? Dia status sosialnya begini, penghasilannya begini, kekayaannya begini. Saya ngomong, ya nanti akan dianggap, ya kamu, kalau memang Tuhan memberkati kamu, kenapa kamu jadi seperti ini toh? Bisa nggak begitu? Cara berpikir ini saya katakan cara berpikir dari iblis. Sebab apa? Ketika kita berpikir seperti itu sehingga tidak berani untuk bersaksi. Ketika kita begitu dan tidak berani untuk menyatakan siapa Tuhan. Itu pikiran dari iblis untuk melemahkan kita orang-orang percaya. Tapi apa yang terjadi di kayu salib itu menunjukkan bahwa dalam penderitaan seorang penjahat yang hatinya keras bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di sana dan dia bertobat. Saudara, bukan karena keadaan kita jaya, sehat, hebat, baru orang dengar kita. Enggak. Tidak sedikit orang yang di dalam sakitnya, tapi ketika dia sakit, ketika dia mengalami kondisi ekonomi yang sulit, tapi dia tetap setia, dia mengasihi Tuhan, dia menunjukkan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam penderitaan itu, kesetiaannya menjadi sebuah kesaksian. Bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan, lihat dia. Mungkin dia tidak bisa bicara banyak, tapi lihat kesetiaannya. Orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah menyanyiakan penderitaan kita. Pasti. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya tujuan. Nah, saudara, inilah yang terjadi pada penjahat ini. Ketika dia lihat, kemudian muncul imannya. Dia lihat Yesus sebagai Raja. Hari ini datang sebagai Raja yang menderita. Tapi nanti kedatangan yang kedua, datang sebagai Raja yang berkuasa. Yang menghakimi segala pemerintahan yang ada di atas bumi ini. Segala makhluk. Dan itu yang dilihat dia. Dan dia hanya mengatakan, Yesus, aku tidak punya apa-apa. Ingatlah akan aku ketika engkau nanti datang sebagai Raja. Saudara, iman yang tulus, yang mengatakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu.
aku mau Tuhan mengikut engkau. Walaupun dia sudah tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Saudara, ayat 43 apa jawab Yesus? Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Nah saudara, kalimat ini kalau untuk orang Yahudi kuat sekali. Ini sebuah otoritas, bukan mengutip, bukan nanti katanya orang dan sebagainya. Aku berkata kepadamu. Frasa ini sering ada di dalam perjanjian lama. Firman Tuhan dan sebagainya. Dan pada waktu Yesus hidup, juga Yesus sering mengatakan, aku berkata kepadamu. Ini sebuah otoritas yang jelas. Sehingga dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, penjahat ini adalah penjahat yang tergantung. Sebentar lagi mati. Dia tidak punya kesempatan untuk berbuat baik, memperbaiki kelakuannya. Tidak sempat dibaptis. Apalagi ikut katekisasi 6 bulan. Tidak sempat. Tetapi Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Bukan nanti, tapi hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini menuju kepada surga. Jadi saudara, ini satu hal yang sangat penting dari iman Kristen. Bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita, ketika kita meninggalkan dunia ini, hari ini juga kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Saudara, kata engkau bersama-sama dengan aku, ini sangat penting. Sebab menunjukkan bukan begini. Oke, nanti setelah ini kamu masuk surga. Masuk sana. Tuhan Yesus tidak ngomong begitu. Ayo bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Artinya ini adalah, ini relasi pribadi. Bahwa ketika penjahat itu mengatakan, ingatlah akan aku. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bersama-sama, relasi dengan Tuhan. Saudara, ini adalah inti dari kekristenan. Kekristenan bukan bicara soal berbuat baik masuk surga, bukan. Kekristenan bicara tentang bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Yang mana karena dosa, hubungan kita dengan Tuhan terpisah. Karena Tuhan suci, kita berdosa. Tapi di dalam Kristus yang sudah menggantikan kita, hukuman kita yang seharusnya kita dihukum, maka dipulihkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Maka relasi inilah yang paling inti di dalam kekristenan. Maka dikatakan engkau bersama-sama aku. Surga itu bukan masalah. Itu nanti. Ketika kita sudah dipulihkan dengan Tuhan, kita bersama Tuhan. Tuhan bersama kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di dalam dunia ini kita bersama-sama dengan Tuhan, maka ketika kita mati, kita juga mati bersama-sama Tuhan. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Dan otomatis kalau Tuhan tinggalnya di surga, kita juga tinggalnya di surga. Tuhan di mana, kita ada di mana. Itu adalah inti kekristenan. Bukan surganya yang penting, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah hari ini, ketika kita sudah percaya, apakah kita sedang berjalan bersama Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan? Atau kita katakan, saya sudah percaya, janjinya akan dapat surga. Tapi kita tidak pernah memupuk relasi kita dengan Tuhan. Tidak pernah suka kalau Tuhan cawe-cawe dalam hidup kita. Tidak pernah suka kalau Tuhan berjalan bersama kita. Cilaka lagi kita kalau seperti ini. Kalau Tuhan mah gampang aja. Kamu gak mau berjalan sama aja, ya sudah suka-sukamu. Gitu kan? Sudah, tetapi inti dari Tuhan mati di atas kayu salib adalah supaya kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, ini satu hal yang indah. Maka katakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, kata hari ini juga bersama-sama aku di Firdaus, di surga. Ini mematahkan
sebuah ajaran gereja yang sudah sangat lama sebelum zaman reformasi. Yaitu bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita harus masuk ke dalam sebuah tempat yang namanya api penyucian, purgatori. Ya. Api penyucian, setelah disucikan sekian waktu, baru kemudian kita masuk ke surga. Sudah kalimat ini mematahkan secara mutlak apa yang diajarkan oleh gereja berabad-abad yang lalu, bahwa tidak langsung, tapi ada api penyucian. Tapi Alkitab ini jelas mengatakan, hari ini juga ini menunjuk tidak ada lagi api penyucian. Sekali kita percaya Yesus, kita bersama-sama Yesus di sini. Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus. Dan selama-lamanya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bersama dengan Dia. Amin. So, ini ajaran yang sangat penting sekali. Kasihnya menebus yang tak punya apa-apa. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? So, yang pertama adalah, hari ini kalau kita belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita secara pribadi. Walaupun mungkin kita sudah lama ke gereja. Mungkin setahun, 2 tahun, atau mungkin puluhan tahun. Tapi kita belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini waktunya Tuhan membuka hati kita untuk menerima Dia. Kita tidak punya apa-apa, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada perbuatan baik yang bisa kita bawa. Tuhan terima kita apa adanya. Bahkan ketika kita merasa tidak punya apa-apa, di titik itulah Tuhan paling berkenan untuk menerima kita apa adanya. Tanpa kita harus pakai topeng, tanpa kita harus menuduh atau merendahkan atau membandingkan dengan orang lain, seolah-olah kita layak di hadapan Tuhan. Tanpa ada apa-apa pun, Tuhan menerima kita apa adanya. Penjahat 2 orang yang tersalib. Sebentar lagi dia mengalami kematian. Yang satu dengan keras menolak Yesus. Yang satu dengan lembut menerima Yesus. Saudara, saya tidak tahu dan kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Bisa jadi hari ini hari terakhir kita. Malam ini kita tidur, besok tidak bangun lagi. Bisa jadi. Ini kesempatan terakhir ketika Tuhan masih memberikan firman ini kepada kita. Kalau kita hari ini belum percaya, belum menerima Yesus, itu artinya Tuhan ingin seperti penjahat yang di sebelah satunya ini, yang betul-betul terbuka kepada Tuhan, walaupun tidak punya apa-apa, Tuhan terima. Bahkan dikatakan hari ini juga bersama-sama Tuhan Yesus di Firdaus. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita percaya Yesus? Kalau sudah, pasti 100% Tuhan akan berikan kita tempat di surga. Tapi kalau belum, ini saatnya untuk kita terima Yesus. Saudara, yang kedua, kepada kita yang sudah percaya Yesus. Ketika kita percaya, kita diterima menjadi miliknya, menjadi anaknya, menjadi umat kesayangannya. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Meskipun kita tidak punya apa-apa, Tuhan tetap terima kita. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diterima oleh Tuhan, kita perlu juga terbuka menerima orang lain. Relasi kita dengan orang lain, kalau ada orang-orang lain yang bersalah kepada kita di masa lalu, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan sakit hati, dendam. Kalau orang itu sudah menyatakan kesalahannya, dia sudah minta maaf, ampuni, jalin relasi kembali dengan dia. Saudara, tahun ini gereja kita menekankan 2 hal. Relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Relasi dengan Tuhan dipulihkan ketika kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Tapi relasi dengan sesama dipulihkan. Dan kita dimampukan untuk itu ketika kita tahu sebetulnya kita pun tidak punya apa-apa kecuali kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau terima kita. Masakan kita tidak mau terima orang lain yang berbuat salah kepada kita. Amin. Saudara, yang ketiga, ketika kita sudah percaya, kalau Tuhan sudah menerima kita apa adanya untuk percaya, menjadi anaknya,
pada waktu setelah kita percaya diterima oleh Tuhan. Ketika kita melakukan hal baik, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Semata-mata untuk ingin hidup seperti yang Tuhan mau selama sisa waktu kita. Bukan untuk menunjukkan, Tuhan ini loh, setelah saya percaya, saya melakukan ini. Tuhan, saya melakukan itu. Tuhan, saya melayani Engkau. Saya rajin baca Alkitab. Saya berkorban ini dan berkorban itu. Sehingga seolah-olah ketika kita melakukan semua itu, sebenarnya di dalam hati kita ada satu hati, Tuhan, aku sudah lakukan ini. Maka kalau saya, di dalam hidup saya, Tuhan tidak berkati, ya kebangetan dong Tuhan. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang menuntut Tuhan. Bisa tidak? Sangat bisa itu terjadi kepada kita yang sudah, termasuk yang sudah percaya lama kepada Tuhan. Secara tidak langsung kita coba bandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih rohani, kita merasa melayani lebih baik, sehingga kita perlu dihargai lebih, dan ketika kita mengalami sesuatu yang kurang enak, kita merasa Tuhan tidak adil kepada kita, oleh karena kita merasa kita sudah lakukan sesuatu. Saudara, ketika kita sudah percaya Yesus, diterima apa adanya, seluruh kebaikan kita, seluruh perjuangan kita dalam melayani, semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan. Orang lain menghargai, tidak menghargai, tidak ada masalah. Kalaupun sampai Tuhan izinkan ketika kita sudah rajin melayani mengikut Tuhan, tapi Tuhan izinkan penderitaan, kita juga akan ikuti pimpinan Tuhan dan minta Tuhan pakai di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Itulah cara kita memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar satu hal dari penjahat ini, bahwa meskipun kita datang kepada Tuhan tidak apa-apa, tanpa apa-apa, tanpa kebenaran apapun yang ada pada kita, Tuhan menerima kita.